Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pendapatan UKM, UM utamanya, dan kebetulan di dinas kami ini ada juga yang disebut bidang pasar, ya Bu ya. Jadi pasar itu juga masuk di dinas kami, dan kita ketahui bersama pasar-pasar tradisional sepi ya Bu ya. Bahasanya orang-orang laib gitu nggih untuk di pasar. Saya tanya, ibu-ibu masih sering ke pasar tradisional? Alhamdulillah, karena rata-rata sekarang ibu-ibu sukanya belanja di mall, belanjanya di supermarket, sehingga pasar menjadi sepi. Untuk itu Ibu Bupati memberikan surat edaran, ada hari belanja, hari cantik. Kita mulai dulu tanggal 4 bulan 4. Kita seluruh, ini ASN ya Bu ya, yang ditugaskan belanja ini ASN. Kenapa? Karena di masa pandemi ini ASN nggak ada potongan gaji, nggak ada yang dirumahkan, adanya work from home, bekerja dari rumah ya Bu ya, enak kan gitu nggih? Betul apa mboten? Ya, oleh karena itu Ibu Bupati menetapkan seluruh ASN untuk bersedekah bersama menghidupkan UMKM, belanja di pasar tradisional. Bulan berikutnya belanja di UMKM, belanja di produk-produk yang dihasilkan oleh UKM. Kemudian yang bulan 8 dan bulan 9 kemarin, karena ada pandemi COVID, maka hari belanja ini untuk belanja sembako. Jadi kita ASN untuk eselon 2 itu 10 paket sembako. Masing-masing paket kurang lebih nilainya 96.000. Untuk eselon 2 itu harus menyumbangkan 10 paket, eselon 3 5 paket, eselon 4 2 paket. Alhamdulillah terkumpul, dan insya Allah ini akan disebarkan atau dibagikan kepada rekan-rekan kita yang betul-betul terdampak COVID. Ini dikumpulkan di posko COVID ibu-ibu sekalian. Nah monggo kalau ada ibu-ibu atau tetangga dan saudara yang memang membutuhkan bantuan ini, monggo mendekat ke Pak Kades, mendekat di gugus COVID-nya, mudah-mudahan bisa terbantu. Mohon maaf ya Bu, ini tidak hanya UMKM saja, tapi memang ini kegiatan Kabupaten Banyuwangi yang memang harus dan selalu berkolaborasi. Ngaten nggih Bu nggih? Iya, kayaknya sudah banyak yang ngantuk ya. Boleh kita yel-yel sedikit Bu untuk mohon izin, ini yel-yelnya yel-yel UKM, nggak apa-apa ya Bu ya. Ya, jadi untuk membangkitkan ekonomi dan utamanya untuk UM yang saat ini terdampak COVID, Ibu Bupati itu meyelkan yang pertama, UKM itu harus optimis. Karena liku-likunya kena pandemi dan lain sebagainya membuat hati kita down ya Bu ya. Jangan, kita harus optimis. Jadi yel-yelnya yang pertama, UMKM selalu optimis. Kita coba ya Bu. Oke. Masih ada yang dahar? Nah, kalau ada yang dahar dihabiskan dulu, kita kasih waktu. Kok yel-yel keselek, wah saya jadi berdosa ini nanti. Oh masih makan, ya ditunggu sebentar. Yang kedua, yel-yelnya UKM ini diharapkan di masa pandemi adalah naik kelas. Jadi yel-yelnya UMKM naik kelas. Yel-yel yang ketiga, karena UMKM-nya sudah sejahtera, maka Banyuwangi akan menjadi bangkit, yaitu go 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 3 kali ya Bu ya. Oke. Jadi yang pertama UMKM selalu optimis. Yang kedua akhirnya naik kelas, dan yang terakhir Banyuwangi menjadi nggih. Sudah siap ibu-ibu? Nggih. Kita berdiri atau duduk saja? Berdiri, monggo. Ngapunten Bu Nyai. Iya, sambil olahraga ya Bu Nyai ya. Ngapunten, mohon izin. Insya Allah dengan bergerak kita bisa menjadi lebih sehat. Nggih. Sudah siap nggih? Yang pertama, UMKM. Iya, gerakannya gini ya Bu. Nanti kalau UMKM naik kelas, naik ke atas. Banyuwangi go 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 3 kali. Oke? Ya. UMKM
Iya, kayaknya masih simpang siur ya. Yang baru bangun kayaknya jenggirat ini ya. Jenggirat tangi nggih. Ngapunten mohon izin sedikit bercanda biar nggak tegang nggih Ibu nggih. Mohon izin nggih. UMKM. Ya, lagi ya, yang nomor 1 masih nggih supaya kompak dan semangat. UMKM. Mantap. Yang kedua, UMKM. Lebih mantap lagi. Yang ketiga, Banyuwangi. Ya, ini mohon izin kalau RMI ditambahi apa ya Bu? RMI hebat. RMI hebat. Oke ya. Akhirnya RMI hebat. Atau sebelum Banyuwangi go, RMI-nya hebat dulu ya. Baru Banyuwanginya bisa go gitu nggih. Oke, kita mulai yang pertama. Yang ketiga dulu ya. RMI. Enak ya? Apa ditambahi selalu hebat atau gitu? Ya. RMI Banyuwangi. Iya, sekali lagi nggih, sudah sarapan kan ya Bu ya? Oh, alhamdulillah. Saya takut belum sarapan langsung semaput. Boten nggih. Oke. UMKM. Lupa ya? Kita ulangi ya. Nggih. UMKM. UMKM. RMI Banyuwangi. RMI-nya belum kompak ya Bu. RMI selalu hebat ya. Oke, RMI-nya dulu. RMI Banyuwangi. Alhamdulillah sudah cukup ya Bu ya. Nggih, sudah nggak ngantuk, monggo pinarak kembali. Oh ya, nanti RMI-nya sangat hebat Bu diganti ya. Bukan selalu tapi sangat hebat. Setuju. Nggih, terima kasih. Kita lanjut lagi. Nah, ini kalau yang ini adalah kegiatan dari Kementerian Koperasi. Sejak tahun 2020 itu Bapak Jokowi menetapkan anggaran yang cukup besar untuk pelaku usaha yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga pada tahun 2020 ini sudah diumumkan ada bantuan produktif usaha mikro. Waktu itu yang ditunjuk untuk mengusulkan bantuan ini itu banyak komponen. Komponen yang pertama adalah lembaga keuangan yang disahkan oleh OJK. Apa sajakah itu? Bank pemerintah, Pegadaian, PNM. Itu. Ya, jadi bank pemerintah ada BRI, BNI, Mandiri. Kalau BCA kan bukan bank pemerintah ya Bu ya. Nah, sehingga bank-bank tadi yang nasabahnya tabungannya kurang dari 2 juta secara otomatis sama bank langsung diusulkan ke kementerian. Begitu juga Pegadaian. Pegadaian secara otomatis semua nasabahnya mulai tahun bahola katanya itu ya. Mulai zaman dulu sampai yang sekarang langsung dikirimkan tanpa ada seleksi. PNM juga seperti itu. PNM semua anggotanya diusulkan, tapi yang masuk di Mekar. Kalau yang sudah anggota ULAM tidak diusulkan karena di ULAM posisinya sudah pengusaha yang menengah ke atas. Sehingga ketika instruksi Presiden harus segera cair, maka di akhir tahun 2020 cairlah BPUM ke seluruh warga Indonesia. Oh ya, kita dinas juga diberikan kewenangan untuk mengusulkan. Karena yang di dinas yang diusulkan itu harus dicek satu persatu, sehingga menurut kementerian lama. Padahal Pak Jokowi sudah harus menginstruksikan bisa cair sekian puluh ribu orang. Akhirnya yang diusulkan lewat OJK, lembaga yang disetujui oleh OJK yang saya sebutkan tadi, dari Pegadaian, dari bank, dari PNM, semuanya cair tanpa harus mendaftar. Mungkin ibu-ibu juga tahu ya, iku enak gak daftar. Nah, ceritanya seperti itu. Barangkali kalau di tetangga ibu dan lain sebagainya ada yang meri, kok iku iso cair ya, ibu mungkin bisa membantu kami menjelaskan, karena harus segera cair dalam penanganan ekonomi
maka yang masuk dicairkan. Nah, di tahun 2021 itu lembaga yang ditunjuk untuk mendaftarkan ke kementerian hanya dinas kabupaten kota yang membidangi. Diusulkan dulu lewat Provinsi Jawa Timur, baru kemudian diseleksi oleh Kementerian Koperasi. Ngaten nggih Bu? Nah, kemarin sudah ada 4 tahap yang sudah kita lalui dan alhamdulillah banyak yang cair. Kemarin yang ngambil pun atau yang mendaftar pun mungkin menunggu-nunggu karena proses informasinya berbeda dengan tahun 2020. Kalau tahun 2020 informasinya melalui SMS pada HP ibu-ibu sekalian, pada nomor HP ibu-ibu. Tapi yang sekarang yang tahun 2021 itu pencairannya hanya ditunjuk ke Bank BRI, sehingga ibu-ibu diharapkan untuk membuka linknya BRI. Apakah ibu sudah dapat atau tidak? Yang tahun 2020 pun informasi yang saya terima, kalau 2020 kemarin belum mendapatkan, coba dicek lagi di linknya BRI. Karena yang tahun 2020 belum cair, ternyata ada yang dicairkan di tahun 2021. Kemudian untuk yang tahap 2 dan tahap 3 yang sudah mendaftar, itu ternyata belum semuanya dikoreksi oleh kementerian, belum semuanya ter-SK-kan, sehingga kemungkinan setelah pendaftaran yang keempat ini baru nama-nama ibu muncul di sana. Oleh karena itu mohon tidak jemu-jemunya membuka linknya BRI. Nggak ada linknya BRI ya? Ya, nanti linknya BRI saya titipkan Bu Ida nggih. Barang ibu ada yang mendaftar BPUM? Sudah? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Bu Eka, saya Bu Wasilatul Hasanah dari Pondok Pesantren Minhajul Thulab. Alhamdulillah mulai 2019 itu kami diamanai adanya Bank Wakaf Mikro. Nah, kebetulan per 2021 itu sekitar ada 500 nasabah kami, dan alhamdulillah kemarin juga mendapatkan BPUM sekitar 200 sekian. Selain dari itu kita juga ada UMKM ya, khususnya dari ibu-ibu per kelompok-kelompok. Kita itu seperti kayak mekar seperti itu, cuman di kami itu pinjaman tidak ada bunganya, seperti itu. Setiap kelompok itu maksimal 25 orang, minimal 15 orang. Dan sekarang kita nyuwun pendongane ibu-ibu sedanten, ada beberapa klaster dari kami yang siap mengirim produk kami ke Belanda. Ngapunten, ini memang belum kesentuh sama dinas koperasi. Nyuwun ngapunten nggih, maksudnya kita itu ndak ada, belum pernah dikunjungi oleh dinas koperasi. Dulu kerang crispy, alhamdulillah yang masuk itu kerang crispy, dan insya Allah kita juga mau masukkan di Alfamart itu di kantor pusat Jember. Insya Allah mudah-mudahan juga bisa terlaksana. Cuman bahwa tadi tapi sudah dibuka di kamar. Ngapunten, insya Allah nanti mungkin atau nanti suruh bawakan ke sini seperti itu. Kendalanya yang kemarin itu, kenapa kita belum
belum bisa mengirim itu karena ada sertifikat halalnya yang belum selesai seperti itu. Jadi mungkin kalau ada dari Dinas Koperasi bisa membantu untuk penyelesaian sertifikat halalnya, insya Allah kami sangat berharap itu. Kemudian yang selanjutnya untuk pengiriman yang gratis itu kemarin juga kami sebenarnya mendengar, cuman nggak ada konfirmasi yang detail, jadi belum bisa ngelaksanakan itu. Sekarang ini untuk kelompok ada 32 kelompok, sekitar hampir 500 itu. Yang klasternya sudah ada 4 klaster. Jadi klaster bakery, insya Allah PIRT-nya juga sudah. Terus untuk yang lainnya insya Allah juga kue-kue kering seperti itu juga sudah. Mungkin yang di sekitar Muncar, ibu-ibu monggo bisa menghubungi kami, barangkali nanti bisa kolaborasi. Soalnya untuk pengiriman kerang sendiri itu per pengiriman itu sekitar 1 kintal seperti itu. Nah, kita masih kesusahan di bahan bakunya. Walaupun di Muncar itu tempatnya kerang, cuman masih terkendala itu. Jadi kita masih belum maksimal. Soalnya kerangnya itu juga harus kerang manis, bukan yang kerang campuran kerang hijau atau kerang apa kayak gitu. Itu nanti dirasanya beda seperti itu. Mungkin cukup itu saja dari saya. Mbak Vina minta tolong dicatat namanya dan alamatnya, ngapunten diulangi Bu. Bu Wasilatul Hasanah. Alamatnya Jalan Kiai Haji Abdul Manan, kilometer 2, Sumber Beras Muncar, Banyuwangi. Dari Dinas Koperasi saya kenal Bu Didin. Dari koperasinya. Nomor HP-nya 082 325 082 325 08. Beginilah emak-emak ya Bu. Ngapunten kurang ndodok tengah jeng ibunya ini. Terima kasih dari saya. Cukup sekian. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih informasinya. Yang pertama mungkin saya tanggapi, memang Ibu ya, kalau dinas tidak sempat sowan ke tempat Ibu, bukan berarti kami sombong, boten Ibu. Ya memang tak kenal maka tak sayang. Kalau saya tidak tahu, mana mungkin saya akan mampir ya Bu ya. Ngaten ya Bu ya, Bu ya, mohon maaf. Alhamdulillah melalui inilah mungkin hikmah silaturahim ya Bu ya. Akhirnya kenal, mudah-mudahan besok bisa gayung bersambut dan bisa memberikan manfaat rezeki yang luar biasa. Kemudian terkait dengan BPUM, alhamdulillah kalau dapatnya di tahun 2020 nilainya itu 2.400.000. Kalau satu kelompok dapat semua loh, lumayan. Kalau anggotanya 10 aja sudah 24 juta ya Bu ya, kalau dikumpulkan. Ya. Kalau yang tahun ini jumlahnya 1.200 Ibu dapatnya. Monggo kalau sudah yang pernah daftar dicek lagi, tapi kayaknya tahapannya sudah berakhir di tahap 4 kemarin Ibu nggih, Mas sudah tidak berlanjut lagi di tahap berikutnya. Ya mungkin enggak, kalau yang usaha mikro ini ya maaf saya tadi lupa menyampaikan, usaha mikro itu Bu, itu secara garis besar dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu usaha mikro yang kelompok pertanian. Di sana nanti ada perikanan, peternakan, kehutanan, perhutani, itu adalah usaha mikro yang pertanian. Kelompok kedua,
Kelompok besar kedua adalah kelompok yang non pertanian. Nah, non pertanian ini dibagi lagi menjadi kelompok kecil-kecil atau subsektor. Ada subsektor makanan, ada subsektor industri, ada subsektor jasa, ada subsektor perdagangan. Nah, jadi pasar itu masuk di subsektor perdagangan dan juga masuk menjadi usaha mikro. Itu ya Bu ya. Nah, kalau yang jasa ini ya banyak, misalnya laundry, salon. Tuh, monggo silahkan semua memasukkan. Ada yang warung ada warung kelontong yang jual sembako, ada yang jualan rujak, ada yang jualan kopi. Monggo, itu bisa masuk. Cuman sayangnya insya Allah di tahap 5 kayaknya kita sudah tidak membuka lagi. Iya, jualan gorengan, itu ya Bu ya. Itu sekilas info tentang BPUM. Lanjut. Ya kayaknya capek Mbak Vina muter film ya. Muter film dulu ya Bu ya. Oke. Pertumbuhan ekonomi global melorot. Kebijakan refocusing anggaran dan keterbatasan fiskal membuat ruang gerak APBD dilantik pada 26 Februari 2021
Bupati Ibu Kristiandani dan Wakil Bupati Sugira langsung bergerak di tengah berbagai tantangan karena pandemi COVID-19. Dunia berubah, pandemi COVID-19 membuat pertumbuhan ekonomi global melorot. Kebijakan refocusing anggaran dan keterbatasan fiskal membuat ruang gerak APBD terbatas. Maka inovasi menjadi kunci. Banyuwangi adalah kabupaten yang selama 10 tahun terakhir dikenal dengan berbagai inovasinya. Kini berbagai inovasi digulirkan Bupati Ipuk dan Wagub Sugira, mulai dari mendekatkan layanan ke masyarakat desa hingga menggerakkan ekonomi arus bawah. Bupati ngantor di desa, jemput bola bantu tuntaskan urusan warga. Lebih dari 20.000 urusan warga tuntas dalam 10 kali berkantor di desa. Ongkos kirim gratis usaha mikro kecil ke seluruh Indonesia, membantu meningkatkan penjualan UMKM. Dengan ongkir gratis, harga produk UMKM Banyuwangi bakal lebih murah dibanding yang lainnya. Warung naik kelas, membangkitkan ekonomi rakyat dengan bantuan berbagai alat yang semakin melengkapi warung untuk meningkatkan penjualan. Bantuan alat produksi warga kurang mampu, membantu warga merintis usaha demi kemandirian ekonomi. Teman usaha rakyat dampingi UMKM, mendampingi UMKM untuk terus berkembang. Jika di desa ada pendamping desa, di program Keluarga Harapan ada pendamping PKH, teman usaha rakyat adalah pendamping UMKM Banyuwangi. Percepatan insentif guru PAUD, mempercepat pencairan insentif untuk lebih dari 1.000 guru PAUD dengan total insentif tahun ini 6,9 miliar rupiah. Percepatan insentif guru ngaji, mempercepat pencairan insentif untuk para guru ngaji dengan total insentif tahun ini 8,7 miliar rupiah. Gerai pelayanan terpadu khusus nelayan, meresmikan gerai pelayanan terpadu untuk nelayan di Pantai Gerajagan, memudahkan nelayan dalam mengurus dokumen yang dibutuhkan. Bantuan pupuk organik untuk petani, terus memberikan bantuan pupuk organik kepada kelompok tani. Hari belanja ke pasar rakyat dan UMKM, bergerak nyata membantu pedagang pasar dan UMKM, meningkatkan penjualan di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Pelayanan keliling hewan ternak dan menyiapkan rumah sakit hewan Banyuwangi, mengintensifkan pelayanan keliling hewan ternak secara gratis dan finalisasi rumah sakit khusus hewan di Banyuwangi. Ikhtiar meningkatkan sektor peternakan rakyat, perlindungan perempuan dan anak. Ruang pemberdayaan dan perlindungan ibu anak Banyuwangi diresmikan langsung oleh Menteri PPPA Bintang Puspayoga dan dijadikan referensi secara nasional. Di dalamnya termasuk ada pemberdayaan ekonomi perempuan korban kekerasan. Camping pelayanan masyarakat kebun, mendekatkan layanan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan perkebunan. Bahkan pelayanan dilakukan hingga malam hari. Dilantik pada 26 Februari 2020. Ibu-ibu yang saya hormati, ini sudah hampir jam 10, istirahat sebentar, Gek. Tadi doorpresnya masih banyak, Bu, dari panitia belum habis, masih banyak. Dalam istirahat ini kita lanjutkan untuk doorpress yang dilaksanakan oleh panitia. Sinten mbak-mbak? Kok mbak-mbak? Neng. Bu Nikmah. Bu Nikmah pun di Bu Nikmah. Ibu-ibu, kita kembali refresh dulu nggih, refreshing supaya otak kita lebih cair lagi nggih. Kita kembali mengingat kemarin
mengingat masa lalu ya, hari kemarin bersama beliau Gus Faris. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh beliau, coba kita ingat-ingat kembali. Sampun siap nggih? Siap. Coba, Aswaja juga meyakini terhadap tradisi. Berikan contoh